itu yang berbahaya banget biasanya ini herpes genital atau infeksi HPV. Nah, tanda gejala IMS yaitu keluar cairan abnormal dari alat kelamin ya, jarum tadi seperti mana yang sejenis itu, nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, luka lepuhan atau kulit pada alat kelamin. Biasanya ada di sekitar kelamin itu ada pelepuhan ataupun ada koren-koren yang seperti mana yang tadi panas. Nah, itu tuh ciri infeksi menular seksual. Biasanya kalau kita tuh perempuan biasanya tidak terbiasa, tapi biasanya laki-laki yang di luaran kita tidak tahu keadaan laki-laki itu biasanya berhubungan kesana kemari dan bisa terinfeksi melalui oral pun bisa, karena saling bersetubuh dari mulut ke mulut biasanya. Gatal pada area kelamin, dari saat berhubungan seksual, nyeri perut di bagian bawah, pembengkakan kelenjar getah bening. Dampak dan komplikasi IMS yaitu adanya kemandulan, kehamilan di luar rahim, kanker sertik, gangguan hamil dan persalinan, menularkan pada pasangan dan bayi. Itu bisa tertular juga tuh pada ibu hamil. Kenapa biasanya ibu hamil dianjurkan terutama pada trimester 1 untuk melakukan cek lab setiap kali kan? Nah itu fungsinya. Jadi mewanti-wanti sebelum bayinya terlalu besar, jadi kita tanggulangi terlebih dahulu dengan cek lab terlebih dahulu, jadi tahu pada ibu si bayinya ini, penurunan kualitas hidup. Nah, biasanya kematian pada kasus tertentu, ya, apalagi pada ibu hamil yang terinfeksi IMS. Prinsip pencegahan IMS itu menunda aktivitas seksual sampai siap fisik dan mental. Apalagi kalau sudah ada gejala berhubungan sakit seperti itu, apapun kayak ada koren-koren di bagian alat kelamin, dari itu kita tidak bisa dipaksakan, biasanya pasti sakit ataupun nyeri. Setiap pada satu pasangan, nah itu kondom. Kenapa dampak HIV itu karena ketidaksetiaan satu pasangan, apalagi LDR ataupun jauh, kita tidak tahu suaminya yang di luar sana di luar sana aktivitas seperti biasa apa tidak tuh. Habis itu menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Biasanya itu bisa untuk pencegahan IMS tadi. Kalau untuk berhubungan supaya tidak tertular, biasanya melalui kondom. Ibu tuh saat berhubungan, jadi misalkan nih suatu ada bapaknya tertular IMS, tapi istrinya dicek bagus tuh. Nah, bisa kalau berhubungan itu pakai kondom, karena penanggulangannya bisa menggunakan kondom sehingga tidak tertular melalui bagian bawah tadi. Nah, tidak menggunakan jarum suntik yang bersamaan. Nah, kayak di tenaga medis, kenapa sekarang tidak boleh lagi lain kita berhari kita basuh pakai baju panas. Sekarang itu kan satu jarum suntik satu orang. Kenapa jarum suntik yang bekas pakai itu tidak diperbolehkan untuk dimainkan? Nah, siapa tahu yang disuntikan itu tuh ada diagnosa IMS ya, tercucuk kemudian ataupun tenaga medis, dan ulun pun tidak melakukan sekali orang kena karena si jarum suntik tadi. Kita tidak tahu dari jarum suntik, dari mulut, itu tuh bisa lah menjaga kebersihan organ reproduksi. Ya memang kita kan menjaga kayak ganti celana, jangan sampai lembab seperti itu tadi. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Mendapatkan vaksin seperti HPV dan hepatitis. Nah, ini biasanya itu ada tuh dapat di tenaga kesehatan vaksin yang tersebut. Biasanya ada itu tuh jangkanya. Biasanya paling bagus itu diberikan anak yang masih usia produktif sebelum dia melakukan berhubungan, itu paling bagus tuh. Jadi kalau dia sudah berhubungan suatu saat, dia siap mental karena sudah ada si vaksin. Nah, suatu saat juga. Nah, ini sudah ada yang ditanyakan lagi kah? Sudah ada. Sudah paham? Paham. Jadi demikian demikian materi yang mau sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.